kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom sahabat Morning Grace, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai sosok yang tetap berdiri untuk keluarga. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, berkatilah waktu renungan ini agar menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4, demikian berbunyi, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Demikian bacaan kita pada hari ini. Kalau kita melihat karakter Mufasa di dalam The Lion King, kita melihat sosok ayah yang bukan hanya kuat, tetapi juga hadir untuk membimbing anaknya.
Mufasa tidak hanya melindungi Simba, tetapi juga mengajarkan nilai tanggung jawab dan keberanian. Seringkali sosok ayah memang tidak selalu banyak bicara atau menunjukkan perasaan secara langsung. Tapi kehadiran, kerja keras, dan pengorbanannya sering menjadi fondasi penting dalam sebuah keluarga. Dalam Efesus 6 ayat 4, Paulus mengingatkan para ayah untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya, peran ayah bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga membangun kehidupan rohani dan karakter keluarganya. Menjadi ayah bukan tugas yang mudah. Ada tekanan, tanggung jawab, dan kadang rasa lelah yang tidak selalu terlihat. Tapi melalui peran itulah Tuhan memakai seorang ayah untuk menjadi teladan bagi keluarganya. Menariknya, Paulus juga mengingatkan supaya ayah tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Ini berarti seorang ayah dipanggil bukan hanya untuk tegas, tetapi juga penuh kasih, pengertian, dan kehadiran. Kadang anak bukan membutuhkan ayah yang sempurna, tetapi ayah yang mau hadir, mendengar, dan terus berusaha berjalan bersama keluarganya. Seperti Mufasa yang meninggalkan pengaruh besar dalam hidup Simba. Demikian juga seorang ayah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keluarganya. Mungkin tidak semua pengorbanan ayah terlihat atau terucap, tetapi setiap kasih, kerja keras, dan doa yang diberikan memiliki arti yang besar. Karena pada akhirnya sosok ayah bukan hanya tentang menjadi kuat, tetapi tentang tetap berdiri, membimbing, dan mengasihi keluarganya di tengah segala keadaan. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari sahabat, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada hari ini. Tolong kami agar mampu mengingat serta menerapkan firman yang telah kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku sembahku